Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Wulandari dari kelas B semester 4, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cross cultural understanding atau lintas budaya. Jadi kita sebagai mahasiswa kita harus mengetahui budaya yang ada di berbagai daerah atau di berbagai negara lain. Mengapa kita harus mengetahui budaya yang ada di berbagai daerah atau negara lain? Agar kita bisa memahami budaya-budaya yang ada di berbagai daerah tersebut. Di sini dalam cross cultural understanding kita akan membahas mengenai budaya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa itu budaya. Budaya merupakan suatu ciri khas atau identitas dari suatu daerah di mana budaya ini sudah terjadi secara turun-temurun baik dari segi aspek pakaian, dari segi aspek keyakinan, politik, adat istiadat maupun tradisi dari daerah tersebut. Dalam budaya banyak sekali perbedaan dari daerah satu ke daerah lain. Misal salah contohnya yaitu dari Indonesia sendiri dengan budaya yang ada di Amerika sangatlah berbeda. Salah satunya contohnya yang pertama dari segi berpakaian, kalau misal orang Amerika berpakaian dengan menggunakan rok mini sangatlah dianggap wajar, sedangkan berpakaian di Indonesia dengan menggunakan rok mini sangatlah dianggap tidak sopan. Yang kedua dalam segi makan, biasanya orang Indonesia kalau makan menggunakan nasi, sedangkan pada orang Amerika makan menggunakan roti atau menggunakan susu. Yang ketiga dalam segi kerjasama, orang Amerika biasanya cenderung individualisme, sedangkan orang Indonesia cenderung kerjasama atau bersifat gotong royong. Nah, apa sih kaitan bahasa dengan budaya ini? Bahasa merupakan cerminan dari budaya, jadi bahasa digunakan untuk menyampaikan budaya. Contohnya misal kita menyampaikan budaya yang ada di daerah kita ke daerah lain dengan menggunakan bahasa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai verbal pattern, rule and style, making invitation, dan directness. Komunikasi verbal sendiri adalah komunikasi yang berbentuk lisan atau berbentuk tulisan dengan menggunakan kata-kata. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Biasanya komunikasi ini menggunakan isyarat tubuh atau gestur mimik. Contoh komunikasi nonverbal pada orang Amerika. Orang Amerika jika sudah mengerutkan alis atau sudah menunjukkan jari tengah, berarti orang tersebut sedang marah atau sedang jengkel kepada kita. Dengan mengangkat alis atau menunjukkan jari tengah sudah termasuk dalam komunikasi nonverbal. Untuk komunikasi verbal sendiri ada 3 tingkatan, yaitu komunikasi verbal informal, komunikasi formal, dan semi formal. Komunikasi formal sendiri merupakan komunikasi yang dilakukan dalam segi formal, seperti contohnya pada kepentingan tertentu, kemudian di lingkup akademik, seperti mahasiswa dengan dosen, kemudian kepada atasan. Contoh dari komunikasi formal tersendiri yaitu, "Excuse me, Mr. Milian." "Yes, please come on." "Can I help you?" Jadi di sini seorang mahasiswa dalam berkomunikasi kepada dosen, dia akan menggunakan kata permisi. Untuk yang kedua yaitu komunikasi verbal semi formal atau disebut dengan komunikasi di luar lingkup akademik atau komunikasi yang sedang dilakukan pada orang yang baru dikenal. Untuk yang ketiga, komunikasi informal adalah komunikasi yang dilakukan pada teman sebaya atau teman yang sudah dekat dengan lama. Contoh dari komunikasi informal ini, "What about something drink?" Bagaimana dengan minuman ini? "Sure, do you have any coffee?" Tentu, apakah kamu ada kopi? Jadi komunikasi ini dilakukan pada teman atau pada orang yang sudah kenal dekat dengan kita. Yang kedua, rules and style atau aturan dan gaya berkomunikasi. Misal contohnya yaitu orang Amerika jika berbicara biasanya terbuka dan apa adanya. Jadi kita sebagai orang Indonesia jangan tersinggung dengan ucapan yang mereka ucapkan, karena mereka pada dasarnya tidak menyukai obrolan yang sekedar basa-basi, tapi mereka menyukai obrolan yang langsung to the point. "Do you like some more dessert?" "No, thank you." Jadi misal orang tersebut tidak menyukai
menyukai dessert tersebut, maka dia akan menjawab tidak, terima kasih, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu making invitation atau membuat undangan seperti undangan ulang tahun, makan malam, undangan pernikahan, atau undangan resmi lainnya. Di Amerika biasanya dalam mengajak menggunakan bahasa cara formal maupun informal. Contoh dari informal yaitu I'd like to ask you to join our dinner party over the weekend. Thank you for your invitation. I'll be glad to come. Dari formal sendiri, Dina, would you like to come to my new house for dinner tomorrow? Sure, I'd like to. What time is the dinner? It is about 7 p.m. Oke, see you tomorrow. Jadi making invitation ini jika kita memang bisa menghadiri suatu undangan atau suatu acara, kita mengucapkan thank you, terima kasih, saya akan datang. Kita tidak bisa menghadiri undangan tersebut, kita bisa menggunakan kata-kata atau kalimat terima kasih, mohon maaf saya tidak bisa, thank you, sorry, I cannot. Selanjutnya yaitu directness atau keterus-terangan. Di sini kita membahas orang Amerika. Orang Amerika biasanya orangnya sangat jujur, terbuka dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka percaya bahwa setiap konflik atau perbedaan pendapat yang ada dapat diselesaikan dengan diskusi di antara orang tersebut. Orang Amerika memiliki kebiasaan jika ada seseorang yang bermasalah dengan orang lain, maka mereka harus mengatakannya secara langsung agar dapat solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut. Contoh dari keterus-terangan ini yaitu what are you going to try now? Apa yang sedang kamu alami saat ini? I am having a problem. Saya sedang ada masalah. Can you tell me? Dapatkah kamu berbicara kepada saya? Yes, of course. Ya, tentu. Jadi di sini kalau misal kita ada masalah, kita ceritakan kepada orang tersebut agar kita dapat mengetahui solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari cross cultural understanding. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.